mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom teman-teman pembelajar Bible kita. Thank you so much sudah bergabung weekend ini jam 12 siang. Terima kasih Pak Pendeta Martin Pinatik. Wah, sudah siap hadir, siap belajar juga ya Pak ya. Saling menyegarkan, merefresh ya pengenalan kita akan Tuhan. Gimana kabarnya? PPKM bagaimana di Kalimantan? Senang bisa berjumpa kembali. Thank you juga untuk Pak Lazarus Teguh Suprijanto. Shalom, Pak Lazarus dari kota mana ya? Saya lupa, sudah pernah bergabung sih. Ibu Jane Carol, Pak Richard. Shalom, selamat siang. Thank you so much sudah siap hadir untuk belajar juga. Thank you. Sangat apresiatif punya rekan bersama pelayanan Tuhan untuk belajar terus. Ibu Juliana Nababan, siap juga untuk Bible study-nya. Thank you, sangat menyemangati saya. Ibu Ratna Yulianawati juga siap belajar. And hi John Carol Tangku, apa kabar? Dari Jayapura juga siap. Thank you ya, sangat-sangat menyemangati. Tulisan siap belajar. Berarti buku Alkitab catatan sudah ready. Pak Tikno, ajak Shan ya sama Yehuda ya. Dan saya berdoa Roy juga bisa bergabung di masa perkabungan kehilangan ini. Mungkin firman-Nya bisa menguatkan. Thank you untuk Ibu Judith Manalu, Inge. Thank you untuk Ibu Rosiana yang melayani semua jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini. Apa kabar Christian Theodora? Semangat belajar juga dari Jakarta. Wah, luar biasa. And Yohana Uti, thank you so much untuk juga sudah sehat ya. And thank you untuk Shirley Futa. Selamat siang. Sudah siap untuk belajar juga ya hari ini ya. Shirley Futa dari Jakarta kalau nggak salah ya. And halo Ibu Patmini, wah sudah recovery ya dari keliling Pulau Jawa, Bali. Lain kali kita ke Jakarta, Sumatera ya. Saya belum pernah tuh nyetir mobil di Trans Sumatera. Ibu Fen sehat ya. Salam ke Pak John dan cucu-cucu dan anak-anak dan mantunya. Thank you Ibu Maria Nainggolan. Selamat siang. Ibu Maria Nainggolan dari mana ya? Lupa aku. Siap belajar ya. Ibu Leni Salim juga sudah siap belajar. And Lala Ola juga siap belajar. Thank you. Kencong. Terima kasih. Sudah punya bukunya day by day. So, nanti Roh Kudus memenuhi Agus pasti bisa ada pewahyuan karena ayatnya ngerti. Nanti dituntun oleh Roh Kudus luar biasa. Itu bagus sekali itu untuk saat teduh ibadah harian kita. Pak Haryanto Wito Atmojo, selamat siang juga. Sudah siap mendengar dan belajar ya Pak ya. Bapak bukan dari Semarang atau dari Padang ya? Eka Gunawan, thank you Eka. Diikuti ya Eka ya, supaya nanti HS course-nya bisa inline. Maria Hani, thank you untuk melayani. Ibu Erna, terima kasih untuk juga mau belajar. Shalom dari Meksiko. Shalom dari Jakarta juga. Senang sekali Jane Rimber bisa bergabung lagi. Dan Ibu Ching Hana. By the way, Ibu Jane Rimber jam berapa di Meksiko? Supaya waktunya lagi tenang gitu loh. Thank you Deborah Buenas, apa kabar? Salam ke Gary. Dan kita akan masuk ke pelajaran baru hari ini yang akan menjelaskan kenapa ya kok 2 tahun ini Tuhan bawa saya, karena Tuhan yang tarik saya badannya, hatinya untuk melihat buku Emotionally Healthy Spirituality di toko buku. So ada apa ya sebetulnya ya? Nah, saya mau semuanya yang baru bergabung juga, Sari Airnastiti, terima kasih untuk bergabung juga siang hari ini. Pak Benyamin, thank you untuk bergabung juga.
semuanya tuh bisa mengerti dan melihat posisi kondisi rohani kita tuh dan kejiwaan kita tuh kayak apa. Karena Yesus nomor satu, oh Maria Nanggolan temannya Ibu Ruth, oke. Barnabas Elianto dari Semarang, Ibu Marcella Christy, thank you Manado telah bergabung. Nah, karena kita ini kalau baca surat Petrus, hari ini kita akan sedikit ngerti, nanti minggu depan saya bisa tambahin lebih lagi. Intinya kitab Yesaya itu apa sih isinya sebetulnya, dan apa relevansinya dengan di masa 3,5 tahun Yesus melayani, sehingga banyak sekali referensi-referensi pengajaran Yesus yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu referensinya Yesaya semua. Nanti pas Rasul Paulus setelah dipersiapkan, setelah dierem ya sama Tuhan di waktu yang cukup lama sebelum dia diluncurkan jadi rasul, itu referensinya dia pun dalam menyatakan siapa dia dan pesannya Tuhan itu juga Yesaya. So what is so special about buku Yesaya ini? Okay? Nah, terima kasih Puji Lestari, bisa catatannya dan Alkitab disiapkan ya. Nah, semua yang hadir sangat-sangat saya ajak untuk Anda bergaul dengan Alkitab. Karena ujung-ujungnya kita tuh baru sehat emosinya, bisa bertumbuh, ditumbuhin Roh Kudus rohani kita. Itu kalau 100% kalau kita itu benar-benar duduk, berjalan, bergaul sama Tuhan. Okay? Kalau tidak, nggak bisa. Okay? So, ini ada revolusi gaya hidup yang mestinya kita sudah tangkap selama 2 tahun ini. Terutama di masa pandemi ini. Right? Thank you Ferry. Thank you Lina Ferawati Unang. Dari Cimahi. Wow. Cimahi hadir. Jawa Barat juga ya, termasuk ya. Cimahi Gresik situ kan ya. Thank you so much. Wow, terima kasih banyak nih. Jam 11 malam ya Ibu Jane ya. Saya berdoa Anda bukan orang yang tidur cepat ya kalau malam kayak saya ya. Saking keasikan belajar bisa nggak 2 jam 2 baru tahu. Aduh. Nina Junaidi. Boleh berkenalan dari mana Nina Junaidi? Saya baru pertama kali kayaknya membaca nama Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suranto untuk bergabung. Terima kasih untuk semua teman-teman yang saling menyapa, senang sekali. So, kita jadi komunitas Tuhan ya, yang mau saling ngingetin, membagi apa yang Tuhan bicarakan pada kita. Kita doa ya, untuk persiapan pembelajaran firman Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kekal, Bapa semua roh kami. Terima kasih untuk siang hari ini kami bisa menikmati firman-Mu, belajar. Apapun yang dibagikan langsung dari Alkitab-kitab suci kami, Roh Kudus tolong bicara ke hati kami masing-masing. Karena kami itu khusus dan unik bagimu. Kau tidak sama ratakan pertobatan, perubahan hidup kami, transformasi kami. Kau proses kami. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, bicara pada setiap kami siang hari ini, dan kami berdoa untuk semua peralatan di tempat ini dilindungi oleh malaikat Tuhan, dan tidak ada lupa atau salah pencet dari tim BTS kami. Semuanya berdansa, mengalir dengan penginsafan Roh Kudus di hati kami, sehingga pertemuan Bible Study ini bisa efektif dan bisa tuntas sesuai waktu yang disediakan. Terima kasih ya Bapa. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik semuanya, kita akan perkenalkan hari ini the why. Kenapa kok Tuhan perkenalkan pada saya emotionally healthy spirituality dengan dibawa dalam perjalanan masuk ke gunung esnya saya sendiri. Ya, nah. Is the best of the best gift yang Tuhan pernah kasih kepada saya. So hari ini tema profetik yang Tuhan kasih ke saya is Arise Spiritual Remnant of God. Saya singkat dengan Arise Spiritual Remnant. Okay? Bangkitlah
sisa-sisa umat Tuhan yang tertinggal di akhir zaman ini. Oke? Supaya engkau bisa mengalami penebusan Tuhan dan dimuridkan dan diketemukan Tuhan sebagai murid Kristus. Nah, saya ambil ini karena konteks dari satu-satunya buku yang isinya berulang-ulang kali bicara mengenai remnant. Remnant itu artinya apa yang tertinggal. Sisa-sisa sedikit apa yang tertinggal. Oke, ini ada remnant di zamannya Nabi Yesaya hidup. Ada remnant bangsa Israel. Ada remnant gerejanya Tuhan yang di akhir zaman ini. Nah, kita tentu mau belajar dari remnantnya Tuhan yang dibuang ke Babel itu sampai tinggal dikit banget, ya. Sampai katanya anak kecil pun ngitung banyaknya pohon bisa ngitung loh. Bisa tahu ada berapa biji itu. Sedikit itu bangsa Israel tertinggal. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu, kalau kita baca kitab Roma, kalau kita baca kitab Injil akhir zaman, Matius 24, saya undang buka ke Matius 24 ya. Anda akan berkenalan dengan yang namanya masa zaman global pandemi COVID ini tuh sudah ada di Matius 24. Jadi nggak usah kaget. Dan nggak perlu tanya berapa lama kelarnya. Dan bagaimana kita menghadapinya ini, perencanaan-perencanaan kita jadi berantakan. Ya kalau memang kekristenan itu difokuskan hanya pertemuan ibadah seminggu sekali, tentu dampaknya berat. Tapi kalau kekristenan kita, itu fokusnya kita seperti Yesus. Dia tidak peduli perkumpulan puluhan ribu orang. Mega church nggak ada di kamusnya Yesus. Namun adanya little church, gereja kecil yang menghasilkan 12 murid yang akhirnya dipercayakan jawatan rasul dan gembala. Nah, kalau fokusnya ke situ, kita nggak ada masalah. Karena apa? Karena Yesus membesarkan murid, mentransformasi batinnya. 12 laki-laki degil yang nggak percaya, yang karakternya semuanya amburadul, kelemahannya parah, kelihatan total. Nanti pelan-pelan saya tunjukin. Ya, dan Tuhan itu nggak malu nunjukin kelemahan-kelemahan orang-orang yang dipilih jadi muridnya, itu dia nggak malu. Dibaberin bahkan di Alkitab. Daud, Rasul Paulus, ya, nggak semua doa Rasul Paulus dijawab Tuhan loh. Yang dia mau. Jadi Tuhan nggak jawab apa yang kita mau, tapi Tuhan jawab apa yang kita perlu. Nah, ini prinsip natural alamiah kerajaan surga. Anda mesti hafal. Kalau nggak setengah mati, ke Tuhan bingung. Saya satu hamba Tuhan, temannya Bishop Browner itu berkata seperti ini. Yesus itu Allah Tritunggal itu selalu spesifik. Kalau jawab janjinya udah pasti dia jawab, dia genapi. Cuman nggak bisa diprediksi bagaimana caranya. Nah, itu yang penting ikut Tuhan, bukan janji digenapi. Justru prosesnya menuju janji digenapi, itu yang lebih penting. Eugene Peterson berkata di Message Bible, Mazmur 37 ya, 7a. Bukan janji Allah yang kapan digenapinya yang penting buat kita pegang. Tapi justru how do you wait? How do you behave as you wait? Bagaimana perilaku kita sementara kita nunggu? Nah, itu kan Anda kalau mau ngerti Alkitab, firman-Nya Tuhan di level nalar Anda, bagus Eugene Peterson. Karena itu dia turunin ke bahasa sehari-hari. Okay. So, di Matius 24, di ayat yang ke-6, ini udah diajarin kok, kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, selalu Tuhan tuh suka ngomong sama kita, jangan takut, jangan gelisah, jangan takut gelisah. Yohanes 16 ayat 33 ya. Jangan takut, jangan gelisah, karena aku telah mengalahkan dunia ini. Tapi saya suka lagunya si Ken Hendry pakai Yohanes 16 ayat 33 itu. But be of good cheer, for I have overcome the world. Lagunya nadanya enak, tapi ngidupinya Anda perjalanannya itu yang Anda mesti tidak bisa tidak mengandalkan kedekatan, keintiman sama Tuhan supaya kasih karunia-Nya melimpah pada kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku.
hanya dalam Yesus dapatnya ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Nah di Matius 24 nih ayat 6. Jangan gelisah. Sebab semuanya itu memang harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Ini kan perang ekonomi kan udah terjadi nih. Antara beberapa negara besar nih. Okay. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya dong. Okay. Bahkan bangsa di dalam bangsa kayak yang terjadi di Afghanistan, Taliban balik lagi. Okay. Dan kerajaan melawan kerajaan. Nanti kita tahu kok siapa sih di belakang sini semua. Akan ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Mungkin bukan Indonesia, tapi di berbagai tempat sudah ada. Ayat 8, katakan sama-sama. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Jadi kalau COVID ini baru permulaan, saudara. Menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh, akan dibenci. Semua bangsa oleh karena namaku. Karena Anda menyandang nama Yesus. Dan mati-matian hanya bisa mengaku Tuhan, aku satu-satunya adalah Yesus. Mau diapain nggak? Mau dibakar? Nggak bisa, Tuhanku Yesus. Nah, oke. Anda akan mengalami aniaya. Karena Anda solidly grounded, anchored in Christ the Rock. Ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi Kristen sama Kristen nanti pada benci-bencian. Dan pada fitnah-fitnahan. Pada mau nyelamatin diri. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi kedurhakaan itu kan cuma ada Kristen dari cinta mula-mula ke murtad. Ya. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, yang kenal kasih kan bukan dunia, gereja. Jadi justru gereja akan kelaparan kasih agape. Okay. So, di dunia ini kamu akan banyak sekali pestilence. Ini kalau bahasa ayat 8 di bahasa Inggrisnya itu pestilence, pandemi. Jadi COVID itu udah ada di Matius 24. Nggak ada yang baru. Nah, okay. Yang kita perlu karena udah ada di Matius 24. Nubuat Yesus waktu dia masih hidup. Ya sekarang yang kita mesti pelajari dari sejarah. Karena sejarah ditulis untuk pembelajaran bagi kita. Okay. Bagaimana sih caranya kita itu di tengah-tengah musibah ini bagaimana kita bisa keluar lebih dari pemenang, bukan bertahan, keluar lebih dari pemenang. Nah, okay. Kita lihat di Yesaya 1 ayat 9, saya di sini Anda mesti baca total. Yesaya itu lahirnya itu kapan, kenapa dia muncul, apa dia punya peranan. Yesaya 1 ayat 9 ini bicara mengenai the remnant. Jadi saking kerajaan Yehuda dan Yerusalem itu sudah berdosa total. Udah kelewatan deh. Dalam kondisi total berdosa. Nggak ada yang benar. Ya? Mungkin yang benar cuma Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, Yesaya, Yeremia, Yesgiel. Yang lain udah. Kan cuma sedikit sekali yang sisa. Nah, di sini si Yesaya ngomong. Allah tuh kasih tahu lewat Yesaya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas. Nah itu kalau bahasa Indonesianya sedikit orang terlepas. Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi Anda tahu kan negara-negara yang sudah mensahkan kehidupan Sodom Gomora seperti apa. Bahkan kita pun yang mungkin hukumnya belum ke sana. Tapi apakah kita tidak hidup seperti Sodom Gomora? Apakah kita tidak ada di tengah-tengah masyarakat itu juga? Nah, supaya nggak seperti itu, kalau sampai saya bisa diselamatin, itu luar biasa tuh. Itu anugerah, privilege luar biasa. Dari kondisi yang seperti Sodom Gomora. Jadi untuk saya bisa diselamatin, bisa ditebus kembali, dan bisa dibertobat, bisa diinsafkan. Itu anugerah. Nanti saya bagiin. Buktinya ada nggak? Bener-bener. Okay. Nah di Yesaya 1 ayat 9 kalau ambil dari King James Version. Kata-kata sedikit orang yang terlepas. Itu diterjemahkan satu kata. Namanya remnant. Except the Lord of Hosts. Allah tentara. Bala tentara surgawi. Had left unto us a very small remnant. Remnant itu artinya sisa-sisa rest. Kalau ke bengkel tuh ya mobil tinggal apa ya, tinggal aluminiumnya kali bodinya gitu loh ya.
Joknya aja kali ya, apanya udah hancur semua deh. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant. We should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Nah ini nubuat, saudara-saudara. Nah kalau pakai bahasa kekinian itu BIMK, seandainya Tuhan yang Maha Kuasa tidak meluputkan beberapa orang bagi kita. Beberapa orang bisa dihitung pakai jari loh. Kita sudah binasa sama sekali seperti Sodom dan Gomorrah. Tadi saya kan mengawali dengan berkata, kalau memang visi kita itu, panggilan kita tuh untuk perkumpulan seminggu sekali di tempat yang gede, pakai lampu segala macam. Ya di masa pandemi ini kita udah gak cocok. Dan bagusnya kita mestinya ngecek kembali apakah kita sesuai jalannya Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau kita ngikutin Yesus, Yesus terkenalnya tuh puluhan ribu, yang ngejar dia tuh puluhan ribu loh. Ya, 5.000 orang lagi dikasih makan 5 roti 2 ikan, yang disediakan 20.000 loh. Dan yang menonton dia adalah anak Allah. Suara surga keluar, baik di gunung dipermuliakan maupun di sungai Yordan. Semua orang kan dengar. Tapi dia cuma semakin dekat sama salib. Dia hanya fokus ke 12 orang degil. Yang tidak termasuk murid-murid rabi-rabi. Nggak termasuk. Makanya mereka jadi tukang ikan, tukang pajak. Kayak dokter yang dia nggak dianggap tuh sama sekali. Tapi Yesus anggap mereka. Itu kayak remnant, sisa Israel aja. Bisa nggak dari sisa Israel ini aku bangun kerajaanku di bumi? Bisa. Kalau nggak, Anda dan saya nggak terima Yesus hari ini kalau bukan karena suratnya mereka semua, karena Injil mereka. Nah, jadi untuk mengalami suatu transformasi karena sifat Allah itu selalu redemptif. Coba Anda selalu ngomong pada diri Anda, kalau Anda salah, berdosa, Anda sadar Anda salah, minta datang ke Tuhan cepat, biar Roh Kudus insafkan Anda. Kenapa? Karena penginsafan Roh Kudus sifatnya penebusan, bukan penghakiman, disukur-sukurin, dihina-hina, dijuluk-julukin. Tidak, selalu redemptif. Nah, tujuannya dia ngomong seperti ini, for redemption purpose, bas. Nggak ada orang tuh yang nggak ditebus Tuhan tuh nggak ada, kecuali kita memang nggak mau. Kayak Yudas. Tapi Anda bukan Yudas Iskariot kan? Kita kan nggak direncanakan Tuhan lahir untuk nyalipin Yesus, itu bukan kita, itu Yudas sudah kelar itu, nggak ada lagi. So lihat di terjemahan bebas ya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomorrah. Terlepas apa sih? Terlepas dari kehidupan bejat dosa total, karena mereka udah ninggalin Allah nenek moyang mereka yang dengan kuasa mujizat realistik mata kasat mengalahkan dewa-dewa dan orang sihir se-Mesir dengan 10 tulah dikalahkan. Kemudian Paskah pertama, Keluaran 12, mulai kalendernya bangsa Israel. Kemudian Laut Tebrau atau Laut Merah, hari ini dikenalnya, itu mereka diuber sama 600 tentara kudanya Firaun. Zamannya itu, Firaun zamannya Musa. Mereka bisa jalan kaki di tanah kering karena Allah tuh niupin semalam-malaman. Jadi samudra laut besar kering. Dengan Allah nggak ada perkara yang terlalu kecil, terlalu berat buat dia. Apapun bisa. Dan mereka ini 3.650.000 laki-laki, jadi plus istri, plus anak, plus bujang, ya kira-kira 3 juta, menyeberang dengan muka babak belur, bekas disabutin segala macam. Itu bawa semua menjarahan Mesir untuk membangun tabernakel Musa atau bait Allah, tempat Allah mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, bayangin, orang-orang yang, ini generasi 1 ya, yang keluar dari perbudakan Mesir. Masa melihat seluruh 12 macam ya mujizat ya dong, yang paling top itu kan di hari Paskah, di mana putra sulung Firaunnya mati kan, dan semua putra sulung yang rumahnya nggak ada darah itu kan mati semua kan, sampai ada melolong semua, kecuali anak-anak sulung dari keluarga Israel. Karena apa? Karena mereka mempersembahkan darah anak domba tak bercacat, tambun, tak pernah ada sakit, nggak ada dosanya, nggak ada fleknya sama sekali. That's salvation kan. Nah, jadi kalau Anda tuh umat Tuhan tidak sempurna, jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Balik aja, ikutin pelajaran saya EHS. Lo EHS kan tiap hari bertobat. Karena tiap hari mesti silent solitude, datang ke Tuhan, terima undangan Tuhan kan. Sebetulnya SS itu bertobatan loh, day by day, repentance. Dimana Anda minta diubah, ditransformasi, sengaja minta. Nah, kemudian mereka sampai selesai menyeberang
Laut Merah. Terus mereka lihat ke belakang. Lihat apa? 600 tentara kuda Firaun elitnya dikubur hidup-hidup loh. Pakai air loh. Terus mereka nginjek padang gurun. Ingat ya, padang gurun nanti saya bagikan ya mengenai wilderness ya. Lebih detail lagi. Padang gurun itu bukan tempat Anda mati kering. Padang gurun itu tempat Anda diuji. Apakah Yesus itu pusat daripada fokus hidupmu? Apakah dia itu pemimpin imanmu dan penyempurna imanmu? Apakah Anda tiap hari mikirnya dia? Oke. Atau duniawi ini, keseret yang nyeret-nyeret drifting Anda. Jadi Anda tuh ikut Tuhannya jadi autopilot. Anda kalau ibadahnya mingguan tuh autopilot loh. Habis ini, habis ini. Semuanya kelihatan rohani, yang kelihatan sih. Tapi apakah Yesus diizinkan menyentuh manusia batinmu yang terdalam? Yang menampung segala macam penderitaan, aniaya, fitnahan, kekecewaan, dosa Anda sendiri. Ya, yang Anda lakukan atau ikut-ikut orang lain. Nah, apakah pernah Anda izinkan Yesus itu? Kalau Anda pakai buku ini kan intinya itu. Anda mengizinkan Tuhan masuk ke bagian dalam yang nggak kelihatan oleh mata kasat Anda. Oke? Nah, setelah mereka masuk ke padang gurun, Refidim, Sin, semua kan di padang gurun kan, 40 tahun. Tujuannya untuk apa? Ketemu Tuhan, personal encounter. Lah yang herannya, ini bukan Tuhannya, bukan yang mentak umpet sama mereka. Justru datang menampakkan diri dengan segala kuat kuasanya loh. Lu ditolak. Gak mau mereka ketemu. Jadi buat apa keluar ya? Dengan tangan kuasa Tuhan itu untuk kenalan sama Tuhan yang menyatakan mujizatnya. Sekarang ketemu pribadinya. Malah dia bilang, enggak, gue takut. Nanti kita kesambar apinya mati. Mendingan kamu aja Musa yang ngomong, nanti kasih tau ke kita, nanti kita taati deh. Waduh, mereka tuh pakai cara mereka, modus operandi, teori mereka sendiri, dan keras kepala loh. Kalau udah punya mau, keras kepala sekali. Pokoknya kita benarnya kayak gini, dan kita akan seperti ini ikut Tuhannya kamu, Musa. Semua kali Musa itu sedih kali ya. Loh, Tuhannya mau ketemu sama kamu ini, punya karakter, Keluaran 34 ya. Allah lewat di lekuk gunung itu dan berkata, aku Tuhan, Tuhanmu, penuh kasih sayang, penyayang, lemah lembut, panjang sabar. Allah memperkenalkan karakternya. Masa diperkenalkan gitu gak mau? Nah, Anda mesti dengerin pelajaran saya mengenai kenapa ada Sabat. Untuk Anda lepas dari perbudakan sistem Firaun yang gak pernah tahu kapan rest, berhenti kerja. Tapi Anda ditentukan oleh kuota produksi. Dan Anda dibikin jadi umat yang konsumen. Konsumen itu apa? Harus beli. Kalau dapat sesuatu harus beli. Supaya ada perputaran ekonomi. Dapat beli. Ya kapan istirahatnya kalau kayak begitu? Nah, makanya Sabat itu musuhnya orang-orang yang masih tinggal dengan sistem siklus Firaun yang nggak ada rest sama sekali. Sehingga rest itu menjadi beban. Saya kalau ngomong mengenai Sabat, beberapa pengusaha mukanya udah cembetut ya, panjang mukanya tuh. Kenapa? Aduh susah. Jadi Anda sedang dalam perbudakannya dari sistem Firaun itu. Itu sistem addiction loh. Sangat-sangat perbudakan. Gak bisa bebas. You cannot be free. Mungkin secara sistematik Anda bisa beli bukunya Robert Kiyosaki. Oke. Tapi mungkin, atau Jim Collins, Good to Great. Atau apa yang saya lagi baca untuk menerapkan 7 Habit, yaitu the 4 Discipline of Execution. Banyak orang jago bikin strategi tapi dianya nggak bisa eksekusi sendiri. Nah kalau di ini EHS ini nggak bisa kalau nggak eksekusi. Ini day by day. You have to execute what you know. Yang kita dengar dari khotbah, yang kita dengar dari kaset-kaset dari YouTube. Okay? So, di padang gurun tujuannya untuk encounter God. Dan Tuhannya nungguin Anda kok. Bahkan dia kepingin ketemu Anda, kangen. Jadi jangan bilang, ya Ibu Irin, aku masih gagal SS-nya. Berat, aku nggak, memang berat. Yang bilang sistem Firaun gampang dihilangin siapa? Okay? Dan Anda akan frustrasi, banyak penyakit nanti badannya, yang penyakit-penyakit yang sifatnya tidak ada obatnya. Jadi Anda akan kecanduan obat aja. Untuk mengurangi sakit. Tapi tidak nyembuhin. Yang bisa nyembuhkan ya tentu balik ke sistem siklus hidupnya Tuhan yang dia udah bikin semenjak kita lahir, udah dimasukin sistemnya namanya kerja 6 hari, hari ke-7 istirahat. Itu udah dibikin kayak gitu. Matahari aja istirahat, bulan istirahat. Ya.
4 musim juga istirahat. Nggak selamanya winter kan? Nggak selamanya musim gugur, nggak selamanya musim hujan, nggak selamanya musim panas, enggak kan? Masing-masing ada siklusnya. Khotbah 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan telah tetapkan di bawah kolong langit ini ada musim untuk segala hal. Ada waktunya untuk ngomong, ada waktunya untuk diam. So, berdiam itu part of the cycle. Nah, kitab Nabi Yesaya itu intinya tuh sebetulnya itu tentang si sisa-sisa ini, si remnant ini, dan kecil jumlahnya. Dari suku Yehuda dan Yerusalem, Israel. Oke. Nah, begitu pentingnya topik mengenai si remnant ini, sisa-sisa, sampai putra sulungnya si Yesaya pun dikasih nama remnant. Oke, so kita lihat kayak anaknya Yusuf ya, dia anaknya kan si Manasye Efraim kan itu nubuat kan. Allah mengingatkan aku lepas dari penderitaan, dan sekarang aku hidup dalam berkatnya Tuhan, dalam kelepasan. Jadi nama itu menceritakan journey of life. Putranya Nabi Yesaya dinamakan Shar-Yashub, kalau bahasa Ibraninya. Artinya a remnant shall return. Jadi Anda kalau pakai eSword Bible, Anda bisa KJV Plus-nya Anda buka, Anda bisa lihat di situ konkordansi nomor berapa, Anda bisa tahu. Atau bahasa Indonesianya Shar-Yashub. Ini saya ambil dari Eastern Bible ya. Meaning a remnant shall escape or return. Sisa-sisa kecil akan bisa lolos dari penghukuman adilnya Tuhan, karena udah bejat dosanya Israel, atau akan kembali, tapi kembalinya ke Tuhan, bukan kembali ke dosa. Ini adalah nama simbolis yang dipakai Nabi Yesaya, yang dia kasih putranya. Yesaya 7 ayat 3, kemungkinan besar putra sulungnya. So, nama putra sulung Nabi Yesaya adalah Shear-Yashub. A remnant will return. Ini dari konkordansi ini. A remnant will return. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan, ini nih bahasa Indonesianya, Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, highway, pada padang tukang penatu. Oke, so ini anaknya sendiri aja dikasih nama remnant. Berarti pesannya Tuhan buat dia apa? Yang dia perlu cari, yang dia perlu fokus apa? Remnantnya, bukan jumlah meganya malahan. So kita baca ya dari Yesaya 7 ayat 3 di terjemahan bebas. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Nah, so ini bicara tentang remnant zaman sejarah Israel. Tapi ada juga remnant zaman kita. Saya yakin kita semua ini hidup, kalau mau hidup dengan pemuritan seperti Yesus punya cara hidupnya Yesus. Karena selama di bumi Yesus tuh stick dimuridkan Allah Bapaknya loh. Anda mau mundur lagi nggak pengajaran saya? Bagaimana satu hari dia bisa 6-7 kali menyingkir ke tempat sunyi, beristirahat sama muridnya, mencari wajah Tuhan itu di tengah siang bolong, subuh waktu masih gelap, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 siang, jam 4 sore, jam 5 sore, jam 6 sore, sebelum tidur selalu dia bersama Bapaknya. Titik yang paling gede itu yang kalian bisa lihat itu waktu dia menangis buat Yerusalem yang gak mau terima dia. Kamu seperti anak ayam yang gak mau datang ke induknya yang membuka sayapnya. Yang paling parah tuh bagaimana dia menempel ke bapaknya, apapun dia gak percayakan nyawanya ke orang, bahkan gak percayakan ke muridnya atau bapak orang tua angkatnya. Enggak, dia percayakan seluruh hidupnya ke bapaknya yang mampu menyelamatkan dia, yaitu Allah Bapaknya. Di Getsemani bukan? Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dan ratap tangis yang keras kepada dia yang mampu menyelamatkan nyawanya. Kalau sampai kondisi kayak Yesus udah mati buat dosa semua orang, ngapain ya percayakan hidupnya ke tangan orang dan minta bantuan orang untuk backing dia? Percuma, nggak ada yang dipercaya. Kan dia mati untuk penderita itu kan total untuk semua orang, termasuk orang tua angkat. Nah, Anda kalau baca Kisah Rasul 1 kan, Ibu Maria kan juga dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus di situ.
Jadi Ibu Marianya, mama angkatnya juga mesti melalui proses pemuritan dari nol. Nggak ada pengecualian. Saya bersyukur di musim ini saya diizinkan Tuhan untuk masuk menjadi orang-orang yang tersisa. Dan dikasih kesempatan kedua untuk bertobat, dituntun melalui Peter Scazzero. Saya sangat bersyukur. Sungguh-sungguh bersyukur. Ini nggak bisa dianggap remeh buat saya. Saya 64 tahun loh. Jadi kalau masih mau main-main sama dosa, ya gila ya. So di Matius 24 ayat 22. Ini kita. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Jadi Yesus nggak terlalu lama lagi datang loh. Maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Jadi pasti ada pemusnahan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Nah ini orang-orang pilihan ini, sedikit yang disisakan atau tuh remnant. Nah kita adalah the future remnant. Oke. Nah mari kita lihat kembali ke kitab Yesaya. Apa sih yang Yesaya perlu lakukan kepada dua kerajaan yang udah pecah, kemudian dua-duanya berjinah, yang berjinahnya itu karena meninggalkan Allah Bapa. Anda mesti pelajari Mazmur 73 ya. Orang yang meninggalkan Tuhannya sudah berjinah. Kalau secara rohani berjinah ya secara tubuh ya sebentar lagi berjinah. Itu kita mesti selami. Supaya jangan asumsi karena aktif di ibadah hari Minggu, sibuk di pelayanan, dengan semua program pelayanan, terus Anda merasa sudah tidak ada satu tetes dosa lagi. Enggak bisa. Enggak ada. Coba kita lihat dosanya si orang Israel. Yesaya 1 ayat 1 sampai 4. Inilah penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Raja Uzia memerintah. Anda ingat ya Raja Uzia? Yang suksesnya nggak keruan sampai dia sombong. Kena kusta habis dan gak mau bertobat. Itu zaman Yesaya lahir, dipanggil Tuhan kan. Terus Raja Yotam penggantinya, Raja Ahaz, Raja Hizkia nih yang mengembalikan lagi nih Hizkia, Sabat dan Paskah nih. Raja-raja dan raja-raja Yehuda, itu keluarganya Ahab, keluarganya Daud nih. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Nah, dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sampai ciptaan aja alam semesta dipanggil jadi saksi loh. Jadi Anda jangan berpikir bumi sama langit nggak nonton kita loh. Bagaimana kita hidup loh. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tapi mereka memberontak terhadap aku. Dia berkata, aduh tuh si orang Israel, Efraim, aku gendong kamu. Aduh, seperti baby, aku sambut engkau kayak mempelaiku, tapi aku gedein kamu. Kok ya jadi, aduh, kok jadi berontak ya sama aku ya, yang membesarkan kamu. Lembu kenal pemilik, tapi Israel nggak kenal pemiliknya siapa. Ini aduh, kalau sampai Tuhan ngomong sama saya langsung kayak gini, pengsan kali aku. Lembu punya pemilik. Israel nggak tahu punya dia siapa. Kalau dia mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya, nggak ada comprehension. Jadi nggak ada hikmat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Ini Tuhan langsung ngomong loh. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel. Ayat 4 ya. Dan berpaling membelakangi dia. Tuhan dikasih punggung. Buang muka. Gak mau ketemu. Muka ke muka. Tapi udah gitu, ibadah laginya. Pusing gak tuh kalian tuh? Nah, di zaman kayak begini, saya tuh dapat panggilan zamannya si Uzia. Saya kutip ya, bagaimana dia ada panggilan ya. Luar biasa. Langsung saya bacain dulu deh ayat 1 tapi nggak ada di PowerPoint ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, saya tulis di situ kalau Anda pakai 2 Tawarikh, pasal yang ke 26, itu ayatnya di situ.
Dalam tahun matinya kesombongan, jadi Raja Uzia ekuivalen dengan kesombongan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk tutup muka, 2 sayap untuk dipakai untuk menutupi kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah ini serafim cuma ada di surga ya, nggak pernah ke bumi. Serafim, cherubim, ya. Nah, sekarang lompat ke ayat 7. Di ayat yang ketiga, surga tuh kayak apa? Ayat keempat, goncang tuh. Bait Allah. Ayat 5, si Yesaya ngomong, lalu kataku, celaka aku binasa. Jadi orang tuh kalau ketemu Tuhan yang kelihatan itu, dari kesuciannya begitu dahsyat, sampai semua dosa kita keluar. Termasuk dosa yang kita asumsikan udah gak ada. Karena kita gak berzina, kita gak hidup kayak orang penjudi, pemabok, Sodom Gomora, maka kita nggak ada, kita suci, putih, udah putih, nggak ada cacat sama sekali. Nanti cacat karakter mulu dibahas, saudara-saudara, karena kalau suratnya Petrus ngomongnya cacat karakter, bukan perbuatan lagi, bukan doing lagi, tapi beingnya. Nah, kemudian ayat 7, serafim, satu dari serafim itu datang, taruh areng di lidahnya si Yesaya. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini pertemuan muka ke muka loh. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi ini dia jadi nabi itu bagi bangsa Israel, bangsa milik Tuhan yang dilahirin Tuhan. Itu kerelaan hati dia loh. So there is a definite calling ya. Ada panggilan jelas di kehidupannya Yesaya. Kemudian Allah menjawab di ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, Yehuda dan Yerusalem, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti, jangan. Lihat sungguh-sungguh tapi menanggapi, jangan. Buat hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan jadi sembuh. Anda tahu nggak? Ini dikutip nih oleh Yesus di Matius 13, waktu dia bicara mengenai perumpamaan tertua, yaitu perumpamaan penabur. Bahwa orang Farisi, orang ya Saduki, ahli Taurat, itu semua tuh kayak gini kondisinya. Itu zamannya Yesus loh. Ini nih zamannya Yesaya loh. Jadi terulang lagi kan. Natur-natur, sifat-sifat perilaku dosa. Udah datang ke ibadah, merayakan ibadah, tapi nggak ngerti apa-apa. Hatinya keras kayak batu. Makanya ditabur benih kan ada 3 tanah yang nggak menghasilkan buah kan. Punya mata nggak bisa lihat, mendengar nggak bisa dengar, dan mengerti dengan hatinya nggak ada comprehension sama sekali. Ayat 11. Kemudian aku bertanya, pertanyaannya si Yesaya bagus. Sampai berapa lama ya Tuhan? Maksudnya aku suruh ngadapin orang tegar tengkuk kayak gini nih berapa lama? Ini gimana sampai ngeliat mereka itu diinsafkan bertobat, aku nggak tahu loh. Jadi para gembala yang hadir siang hari ini, Anda akan menghadapi jemaat seperti ini karena ini tanda akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Nah, apakah kita termasuk remnant, sisa-sisa yang terlepas, cuman beberapa orang, atau kita yang termasuk yang dibinasakan Tuhan? Pilihan ada di kita. Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, kata Tuhan, sunyi sepi. Alias mati semua orangnya. Tidak ada lagi yang diambil, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Nah, kalau zamannya ini tentu referensinya kemana mereka semua? Digiring ke Babel. Nanti Anda baca, nanti ada penghubungan Babel, Asyur, Damaskus, negara-negara yang dipakai sama Tuhan untuk, kalau kita, kan rumusnya Tuhan apa? Kalau kita melawan Tuhan, Tuhan bikin musuh kita lebih kuat dari kita kan? Tujuannya itu sebagai dapur pemurnian.
Nanti kalau udah kelar, terus si musuh yang dipakai Tuhan sebagai alat, Moab dipakai Tuhan untuk memurnikan Israel. Anda baca di kitab Mazmur ya. Nanti kalau sudah dimurnikan, bertobat, hancur remuk orang Israel. Karena hati yang remuk, jiwa yang patah itu tidak dipandang hina kan. Allah kan nggak bisa bertobat, terima pertobatan kita kalau dikasih korban-korban, pakai benda uang, monetary. No. Hati yang remuk, jiwa yang patah. Tidak kau pandang hina. Baru dia bisa mengampuni kita, baru dia tebus kita dari segala dosa kita. Nah, itu rutenya ini mesti tahu ya. Anda mau tahu nggak kapan Israel, Yerusalem itu sampai kosong, lenggang, sunyi, sepi, tidak ada lagi orang yang mendiami negeri itu, rumah juga kosong, nggak ada manusianya, tanah jadi sunyi sepi. Waktu 70 tahun di Babel. Di mana Daniel juga keseret-seret tuh, padahal dia nggak salah apa-apa loh. Ya, tapi orang kalau nggak salah apa-apa, hidup benar, keseret dihukum sama orang-orang nggak benar, nggak apa-apa, karena gaya ritme hidupmu, disiplin rohaninya udah terbentuk. Jadi dia 17 tahun pemuda ganteng keturunan Ningrat. Orang Yahudi yang kelas Ningrat ya, orang suku Yehuda. Tapi hidupnya itu dari kecil tuh, dari usia dini sudah dipupuk. Silence, solitude, centering, Lectio Divina, di mana firman membentuk dia, dalamnya dia. Dia makanya ditawarin anggur meja, makan raja pakai piring emas, gelas anggur emas lapisnya. Nggak geming ya. Terima kasih untuk sudah diundang, tapi aku tidak akan menajiskan diriku dengan makanan raja dan minuman. 17 tahun loh. Dengan 3 temannya. Ayat 12. Dan Tuhan akan singkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri jadi kosong. Yang benar. Di Daniel tuh gara-gara ikut orang-orang yang melakukan dosa bejat ini, dia hilang rumah, hilang orang tua, kan masih pemuda dia. Masih remaja ini. Dia hilang segala-galanya. Tapi dia hatinya nggak nempel di harta. Dia nggak nempel di aset. Hatinya asetnya dia, milik pusaka dia adalah Allah. Selama ada Allah, no problem hilang rumah. Gue memang dikosongin. Emang itu planningnya Tuhan. Sampai di bawah mana? Dia ditangkap dan dibuang ke dapur perapian itu karena apa? Sama temennya itu. Karena nggak mau berhenti SS, nggak mau berhenti ibadah harian. Dan ketangkap basah sama orangnya si Nebukadnezar. Tuh ada orang-orang tuh budak-budak kamu tuh yang dari suku tawanan kita itu dia nyembah Tuhan lain, dia nggak mau nyembah patung kamu loh. Muarah si Nebukadnezar. Ke dalam dapur perapian api. Terus mereka berkata, kalau kita percaya Tuhan kita itu hidup, ya nanti kalau dimasukin kita diselamatin. Kalaupun sampai Tuhannya nggak nyelamatin, nggak apa-apa, kita tetap nggak ganti Tuhan. Ini mereka tuh remnant. Mereka itu adalah suku-suku orang-orang yang tersisa, terlepas dari penghukuman Tuhan. Karena tetap memilih melakukan hidup yang dimuridin Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan itu adalah harta mereka. So ayat 13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 aja dari mereka, 1/10 itu berapa banyak? Anggaplah 3 juta mereka, 300.000 orang dari semua negara Israel. Mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, disaring lagi. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, tinggal tunggul. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus, yaitu Daud. Jadi Daud itu adalah hasil tebusan habis-habisan, penyaringan Tuhan habis-habisan dari satu manusia yang tidak ada cacat, tidak ada noda. Jadi udah tinggal 10%. Dibinasakan lagi sampai yang murni, tunggul yang kudus itu. Bukankah luar biasa? Tapi kan tujuannya Tuhan jelas. Jadi tidak saja ini bicara akan sisa-sisa orang Yehuda dan Yerusalem yang dibuang ke Babel, tapi juga sisa-sisa umat Tuhan di zaman ini yang komit setia dalam hubungan mereka dengan Tuhannya berdasarkan iman yang sejati. Soalnya bisa baca di Roma 11 ya. Israel juga, yang Israel sekarang bisa akan punah, tapi nanti ada, Israel akan selamat, udah dijamin. Ada baca deh di Roma 11 ayat 26. Kita baca yuk. Oh, kalau remnant tuh masih bangsa suku Yakub gitu. Dikatakan seperti ini. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatin loh. Jadi walaupun mereka itu nggak percaya Yesus sebagai Mesias, tapi karena kasih Allah diselamatin. Ini kedaulatan Allah.
Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Butuh Tuhan ngubah kita. Untuk membuang kefasikannya saya butuh Tuhan. Nah, karena saya butuh Tuhan, saya datang ke Tuhan tiap hari sesering mungkin supaya semakin sering dibersihin. Ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Hanya Tuhan loh ya bisa nebus, bisa ngapusin dosa kita. Kasih kita hati baru, jiwa baru. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Ini bagus sekali nih ayat 28. Kalau dari sudut pandang Injil, mereka musuhnya Allah. Oleh karena kita nih, orang-orang Gentile, non-Yahudi. Tetapi mengenai pilihan mereka, mereka adalah kekasih Allah. Oleh karena nenek moyang. Because of the covenant. Israel pasti selamat. So hari ini kita akan fokus kepada remnant akhir zaman. Anda dan saya. Cuman caranya Tuhan nyelamatin remnant sampai menjadi disciple of Jesus. Yang dikit ini harus menjadi disciple. Dari ribuan ribu orang Israel, hanya 12 jadi murid. Yang menggoncangkan seluruh dunia. Nah, Tuhan mau lakukan yang sama lagi. Oke, kita lihat kondisi Israel itu kayak apa ya. Syaratnya, kalau Anda mau jadi sisa-sisa umat Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa Sodom Gomora, tapi dikasih keselamatan, second chance sama Tuhan. Kedua kali dia kasih kesempatan untuk bertobat, ya, untuk diinsafkan supaya balik kepada kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan bisa pulihkan Anda. Dosanya Tuhan hapuskan, terus Andanya dimurnikan, terus dimuridkan. Nah, ada 5 tahap. Kalau Anda mau jadi orang-orang sisa-sisa di akhir zaman ini, yang berhasil menjadi murid Kristus untuk jadi mempelai Kristus. Okay? 1 syaratnya. Sedikit orang yang terlepas itu, ya saya mesti pakai bahasa Indonesia jadinya. Kalau pakai bahasa Inggris kan enak. The remnant. Sedikit orang yang terlepas, jadi bahasa Indonesia pakai 4 kata, bahasa Inggris 1. Harus bersabar pada Tuhan. That small remnant, ciri-cirinya. Untuk mereka selamat, kan mesti tahan 70 tahun juga di Babel. They have to be patient. Mereka mesti resiliensinya, ketekunannya itu diuji habis. Bahwa mereka seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego fokus ke Tuhan. Mau dimasukin kandang singa lapar, dapur perapian yang panas kayak apa, terserah. They are there, 70 tahun mereka pegang. Pokoknya 70 tahun ya kita akan lewati. Yang dipentingkan sama Tuhan, kalau mau jadi murid Kristus yang berhasil, bukan Anda jadi kayak apa, Anda jadi orang kayak apa. Itu bukan urusan Anda, itu Tuhan yang tanggung jawab. Itu perjalanannya tuh loh, 70 tahun Anda kayak apa, ngapain, itu yang dilihat. Oke, so kita lihat di Yesaya 10, ayat 20. Bagus banget ini. Anda belajar kan ya? Oke. I'm talking about us, kita semua yang dengerin di YouTube nanti hari Senin, tim BTS kami, siapa aja yang dengar? Ini kan undangan Tuhan bagi kita semua. Nggak ada pilih-pilih kasih Tuhan itu ya. God is no respecter of people. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput, bayangin ini remnant nih banyak banget ini kata Indonesianya. Sisa orang Israel dan orang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan tetap setia. Syarat kalau mau jadi murid Kristus di tengah kebinasaan, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah Matius 24 loh, ayat 6 sampai ayat 12. Anda itu mesti sabar di masa COVID ini. Anda ini mesti sabar, tetap setia. Solitude, silence, and centering kepada Tuhan. Centering itu, nih, buku yang pertama ini ngajarin centering. Kalau udah berhasil di sini, buku yang ini, Anda akan bisa menjadi udah cepet solitude silence-nya. Ini Anda udah solitude silence bangsa 1 jam, 2 jam sekali bertemu. Anda udah berjalan. Ini buku dari Bill Gaultier, Your Best Life in Jesus is You. Anda udah hidup seperti Matius 11 ayat 28-30. Jalan di hook-nya Tuhan yang enak. Jadi Anda nggak bisa jalan sendiri. Anda mesti berduaan sama Tuhan. You are in partnership. Okay? So, kenapa kok mesti sampai bersabar? Itu kenapa? Supaya Tuhan memastikan Anda itu bersandar ke Tuhan nggak sih hidupnya? Are you leaning on God?
supaya Anda bisa lean in God, supaya Anda bisa berada di dalam Tuhan? Apa tidak? Nggak bisa lean bersandar kepada Allah kalau nggak ada. Anda bisa masuk ke dalam Allah, tetap didiam di dalam Dia kalau Anda nggak pernah bersandar dulu kepada Dia. Nah, ini penting nih, kehidupan bersandar pada Tuhan. Yes, no other way. Anda kalau mau belajar mengenai buku Yesaya, nanti kita hari Kamis lanjutin ya. Ini buku yang dibagi dalam dua bagian. Pasal 1 sampai 39 isinya penghakiman. Ini mungkin Pak Ludiman, Pak Martin yang belajar sekolah Alkitab bisa menambahkan ini. Oke. Yang kedua, bagian kedua buku itu pasal 40 sampai 66 itu berita pengharapan. So there is judgment but there is hope. Hanya penebusan pasti terjadi. Ya, kemudian kalau Anda ngerti semua dosa itu ada penghakiman, tapi penghakiman itu di dalam Tuhan selalu memberikan pengharapan. Nah, jadi kalau Anda di tengah penghakiman keras ini Tuhan, kamu tetap bersandar pada Tuhan supaya tidak kena hukuman. Jadi kayak luput kayak si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kayak Esther. Bahkan bisa jadi ratu. Sementara keponakannya dia, sepupunya dia sama yang teman-teman lain, jadi budak, jadi tawanan. Yang kedua, Anda bersandar pada Tuhan untuk apa sih? Agar memiliki, ada typo. Agar Anda memiliki pengharapan dalam destinasi Tuhan. Masih ada di tengah kebinasaan. Masih ada di tengah penghukuman. Karena Allah itu adil, dia bukan Allah yang berkompromi sama dosa. Jadi tetap ada. Oke teman-teman. Saya mau untuk Anda bisa merenungkan ini, ciri 5 hal yang mesti dilakukan oleh remnant of God in the last day. Untuk Anda bisa menjadi murid Kristus yang bisa diselamatkan dan memimpin banyak orang. Remnant-remnant di negara lain. Sehingga Anda betul-betul bisa menggarami dan multiplikasi dirimu. Lipat gandakan dirimu. Ini bisa terjadi di akhir zaman ini loh. Oke? Kehidupanmu jadi contoh nggak bagi orang lain. Tuhan nggak cari perfectionist. Orang yang sempurna dia nggak cari. Tapi orang yang belajar setia dan taat itu dia cari. Karena dengan orang kayak gitu dia bisa kerjasama. Diperbaiki, tambah baik, tambah baik. Oke, kita lanjutin di hari Kamis ya. Kita berhenti dulu untuk Anda renungkan ini semua. Dan kita tutup dalam doa. Bapa yang terkasih, aku sangat berterima kasih bahwa di masa jeda panjang ini, melalui PPKM, melalui lockdown di beberapa negara, sebetulnya kami sedang diajar untuk berhenti, bersabar, supaya Tuhan bisa membentuk dan membereskan, membersihkan semua yang tidak murni, sanga-sanga dari dalam kita. Supaya kita tetap bersandar pada Tuhan. Kalau tidak, tetap diinsafkan dan dicari Tuhan. Karena Tuhan gak pernah gak nyari kita. Dia gak mungkin tinggalin kita atau biarkan kita. Dia Allah yang memberi kesempatan kedua kali. Aku minta Bapa di masa jeda ini, bukan hanya fokus di SS Tuhan. Bukan hanya fokus di ibadah hariannya. Tapi kita akan fokus ke pertemuan, persekutuan intim dengan Tuhan. Yang memampukan Tuhan melakukan pemuritan di dalam batin kami. Sehingga setelah masa pemurnian ini, yang sakit sekali di dalam dapur paapian ini, kita diketemukan mendekati serupa Allah. Supaya para hamba Tuhan, teman-teman sepelayanan, dan semua jemaat Tuhan terkasih, para pemimpin sel, semua penatua, majelis, semua diaken bisa menangkap pengajaran ini. Apakah kita remnantnya Tuhan di akhir zaman ini? Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian kami kembalikan bagimu di dalam nama Yesus. Amin. Baik semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk sudah memberikan waktu di weekendnya Anda. Di jam makan siang Anda. Bisa duduk bersama saya merenungkan bagaimana Tuhan kerja demi kita gerejanya selamat. Amin. Sampai jumpa di hari Kamis jam 5 sore. Tuhan berkati.